Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah sistem transportasi hari ini pada pertemuan ke-7 ya. Oke, minggu kemarin memang tidak kuliah dulu karena memang libur panjang ya. Jadi ya, saya belum sempat untuk membuat satu video. Hari ini kita lanjutkan lagi eh, tentang kita akan hari ini membahas tentang faktor manusia dalam sistem transportasi. Ya. Nah, apa sih faktor manusia dalam transportasi? Yang pertama, secara umum, bahwa salah satu unsur penting ya dalam transportasi adalah manusia. Selain uh, alat, prasarana dan prasarana, data juga ada sistem transportasi yang paling penting adalah nanti manusia. Nah, manusia ini memerlukan transportasi ya, karena memang dorongan karena kebutuhannya, di mana sumber kebutuhannya tidak terdapat di sembarang tempat. Ya, artinya memang kebutuhannya memang ada pos-pos tertentu atau tata guna lahan tertentu yang memang tidak sembarang tempat kebutuhannya. Nah, apa sih peranan manusia dalam transportasi? Nah, secara umum, tangan manusia ini pada sistem transportasi ini dimungkinkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, si manusia ini bisa mengubah teknologi transportasi, ya. Artinya dia bisa mengubah sistem uh, teknologi transportasinya, ya, dari alat dan prasarananya, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengubah teknologi informasi. Yang ketiga, mengubah ciri kendaraan, mengubah ciri ruas jalan. Yang kelima, mengubah konfigurasi jaringan jalan. Yang keenam, mengubah kebijakan operasional dan organisasi. Yang ketujuh, mengubah kebijakan kelembagaan. Yang kedelapan, mengubah perilaku perjalanan. Dan yang kesembilan, dia mengubah pilihan kegiatannya. Nah, kemudian yang pertama, mengubah teknologi transportasi. Apa sih dia bisa mengubah transportasi? Nah, bentuk transportasi yang paling umum dipergunakan ya adalah pemakaian kendaraan transportasi darat. Ya. Nah, paling banyak yang paling umum pasti dia transportasi darat untuk teknologi di kayak ini. Nah, konsep utamanya adalah dia menggantikan angkutan tenaga manusia atau binatang dengan satu mesin yang didesain untuk melakukan fungsi yang sama. Artinya dia antara mengantar dari titik A ke titik B, gitu ya. Yang dulunya hanya memakai tenaga manusia atau binatang, dia melakukan fungsi desain mesin yang memang bisa memindahkan lebih cepat dan lebih aman. Yang kedua, menguntungkan dari perubahan teknologi transportasi ini meliputi yang pertama, dia kecepatan kendaraannya lebih tinggi, ya, mengurangi kemungkinan kerusakan barang yang diangkut dan mengurangi kebutuhan tenaga. Ya, artinya tenaga manusia ya, dia mengurangi tenaga manusia dikurangi. Yang ketiga, digantikan dengan mesin tadi ya, dengan mesin transportasi. Yang ketiga, dengan adanya perkembangan teknologi yang sekarang ya dikenal beberapa moda transportasi udara dan air yang kita tahu sekarang, terutama di transportasi per udara ya, berbagai macam udah ada pesawat-pesawat yang memang uh, canggih ya, sudah canggih. Kemudian air ada transportasinya lebih cepat lagi, lebih besar, bisa mengangkut banyak. Kemudian di transportasi darat udah berbagai banyak lah ya, contohnya dengan adanya kereta api cepat untuk darat itu ya, yang dulunya sistemnya dulu dengan bahan bakar listrik. Nah, sekarang sudah ada di Jepang itu sudah ada yang memakai sistem magnetik ya, sehingga lebih cepat lagi. Kemudian yang ketiga, mungkin di kendaraan seperti mobil sekarang sudah mulai digalakan dengan mobil atau motor listrik gitu ya. Dia bahan bakarnya menggunakan listrik. Itu kemarin di Bandung itu di Bayaraja jadi Gedung Sate sudah ada. Kemarin pas hari PLN itu launching uh, mobil listrik dan motor listrik, dan ada juga pom listriknya juga gitu ya, pom listrik untuk pengecasan.
untuk kemarin launching di Gedung Sate kalau nggak salah ya, saya dicek nanti di berita ya. Nah kemudian yang kedua, dia mengubah informasi. Nah, proses pemenuhan kebutuhan tidak selalu harus dipenuhi dengan proses pergerakan. Artinya kebutuhan yang bersifat informasi dan jasa dapat dipenuhi dengan menggunakan mode telekomunikasi. Ya, contohnya penggunaan fasilitas email, gadget, dan internet. Nah, ini akan sangat membantu mengurangi jumlah pergerakan karena proses pemenuhan kebutuhan yang bersifat informasi dapat dilakukan tanpa seseorang harus bergerak. Nah, ini yang terjadi kita sekarang ini, ya. Banyak bermunculan jasa pelayanan transportasi, terutama contohnya kita Grab, Gojek, ya. Kita mau beli makan, yaitu tinggal pesan aja pakai gadget kita. Nah, otomatis nanti makanan itu diantar sama jasa layanan tersebut. Nah, itu adalah dia bersifat informasi. Dia tanpa seorang harus bergerak, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini salah satu fungsi dari manusia tersebut, ya, mempermudah, mengurangi pergerakan orang. Nah, jadi dia hanya diam di rumah, gitu ya, bergerak orang lain atau jasa transportasinya yang dilayani, gitu ya. Nah, tadi pertama mengubah teknologi tanpa informasi tadi. Ya, ini memang sekarang lagi boomingnya pada tahun ini ya, memang booming lagi di gadget tadi ya, buat informasinya. Yang kedua, yang ketiga ya, maaf, dia mengubah ciri kendaraan. Artinya dengan campur tangan manusia dalam perubahan atau ciri karakteristik kendaraan dapat dilihat dalam bentuk jenis moda yang dioperasikan. Ya, seperti angkutan pesawat udara dengan angkutan moda jalan raya. Bahkan dalam moda angkutan jalan raya, intervensi manusia dalam mengubah ciri kendaraan adalah dapat dilihat dari ciri kendaraan pribadi yang berbeda dengan ciri yang ada pada kendaraan angkutan umum. Ya, contohnya waktu kendaraan pribadi pasti misalkan dia dari plat nomornya, ya. Kalau kendaraan pribadi dia berwarna hitam. Plat nomor kalau kendaraan umum dia bernomor berwarna kuning, gitu ya. Itu salah satu ciri mengubah ciri kendaraan, beda kendaraan, ya. Berarti yang kuning dia bisa dipakai untuk umum. Kemudian kalau pribadi ini, gitu ya. Nanti beda lagi kalau dengan jasa online. Ya, memang walaupun dengan dia kendaraannya pribadi, tapi dia dengan tadi dia mengubah teknologi informasinya sehingga kendaraan pribadi tersebut bisa dipakai untuk kendaraan umum, ya. Nah, ini ya, kendaraan umum. Itu yang membedakan, ya. Yang keempat, mengubah ciri ruas jalan. Artinya dengan campur tangan manusia dalam merubah ciri ruas jalan, ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan-kebijakan perubahan tipe jalan dari jalan dua arah tidak terbagi menjadi jalan dua arah terbagi. Kemudian adanya pemberlakuan jalur khusus bus, dan yang paling penting nyata adalah pembagian kelas-kelas jalan, ya, dalam suatu sistem jaringan jalan dengan ciri-ciri berbeda, ya. Kita tahu bahwa kelas A, kelas B, C, ya, tipe A, tipe D, ada yang kolektor, arteri, lokal, gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri ruas jalan. Kemudian ada jalur bus, ya, mungkin yang sekarang lagi ramai adalah jalur sepeda, khusus sepeda. Nah, itu adalah satu ciri manusia untuk bisa mengubah satu ruas jalan yang ada. Yang keempat, kemudian yang kelima, dia mengubah konfigurasi jaringan jalan, ya. Contoh misalkan dalam perubahan konfigurasi jalan-jalan ini didasarkan kepada pola perkembangan wilayah yang mempengaruhi besarnya jumlah permintaan perjalanan dan pola distribusinya. Nah, ini contoh misalkan pembangunan jalan lingkar untuk melengkapi sistem jaringan jalan yang telah ada dan pembenahan sistem hierarki jaringan jalan, ya. Jadi dalam pembangunan misalkan jalan lingkar Sukabumi, sehingga orang yang dari kota A ke kota B dia tidak memasuki kota C terlebih dahulu, tapi dia melingkari. Ya, itu salah satu supaya tidak terjadinya jaringan jalan di dalam kota terlalu penuh atau macet, maka dibuat satu lingkar timur supaya sistem transportasi di dalam
dalam misalkan ini kota A gitu ya, kota ini kota C, ini kota B misalkan gitu ya. Nah, sehingga kita dari A ini mau kota A, B ini C. Nah, dari misalkan dari kendaraan kita mau tujuan ke kota C, maka tidak harus melewati jalur ini dulu. Nah, maka dia berubah mau langsung ke kota C. Ini ada satu ke timur, sehingga tidak dia harus melewati jalur B ini, sehingga di kota ini tidak terjadinya penumpukan jaringan jalan di sini, gitu ya. Nah, kendaraan tidak numpuk di sini nantinya, dia terbagi, ya. Oke, sehingga terbagi itu ya, yang dimaksud dengan sistem jaringannya supaya bisa, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-6 itu dia mengubah kebijakan operasional dan organisasi. Nah, campur tangan manusia adalah kebijakan operasional, dapat berupa perencanaan kapasitas angkutan, penentuan jumlah armada, dan pendapatan berdasarkan waktu perjalanan. Kemudian ada biaya proyek. Ya. Nah, campur tangan manusia ini dalam kebijakan operasional ini misalkan kapasitas angkutan. Nah, kalau misalkan dalam kota, berapa kapasitas angkutannya itu yang dipakai, misalkan kendaraan angkotnya apakah ada hanya cukup dengan 12 penumpang atau dengan bus per 4 itu. Kemudian penentuan jumlah armadanya, berapa satu jaringan jalan ini misalkan ya, satu jaringan ini dari A ke B, satu jaringan jalan ini seterusnya dari A ke B, berapa jumlah armada yang dibutuhkan nanti berdasarkan kemudian waktu pendapatan perjalanan, biaya proyeknya, kemudian kapasitas angkutannya berapa jumlah armadanya nanti ditentukan berdasarkan nanti jumlah penumpang yang ada di sini, gitu ya. Yang mau tujuan ke sini berapa orang, maka yang dibutuhkan ini jumlah armadanya berapa, gitu ya. Nanti dari situ nanti pastikan pendapatan waktu perjalanannya berapa, ya. Itu sehingga tidak ada nanti kalau kelebihan dari A ke B, kelebihan jumlah armada terlalu banyak sehingga penumpang sedikit, gitu ya, kebagiannya, maka pendapatan juga waktu berkurang, ya, karena memang terlalu banyak kendaraan operasionalnya, gitu ya. Nah, contohnya dalam organisasi dan transaksi digunakan untuk menjamin penggunaan maksimal armada perusahaan dengan merawat kendaraan sampai ke tingkat layak yang tinggi, ya, sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku dan mendukung kelangsungan distribusi produk. Jadi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku dan mendukung kelangsungan distribusi produk kepada langganan. Jadi untuk mengoptimalisasi, ya, atau optimal, jadi perjalanan di sini dia optimal, pendapatan si armadanya bagus, ya, juga yang melayani juga banyak, gitu ya. Nah, itu kapasitas juga cukup, jadi dia memiliki tingkat yang tinggi, gitu ya. Nah, itu nomor 6, dia mengubah kebijakan operasional dan organisasi. Kemudian yang ke-7, ya. Nah, yang ke-7 ini dia mengubah kebijakan kelembagaan, ya. Contoh misalkannya di campur tangan manusia ini dalam kebijakan kelembagaan transportasi, yaitu dia dalam model kelembagaan penyelenggaraan sistem angkutan umum berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aspek, ya, dan bagaimana mekanisme kerja dari masing-masing aspek tersebut, gitu ya. Nah, model kelembagaan penyelenggaraan sistem angkutan ini umum ini terdiri dari yang pertama, dia model di mana pengoperasian angkutan umum sepenuhnya dipegang pemerintah. Ya, kebijakan ini swasta sama sekali tidak dilibatkan. Artinya dia model pengoperasian angkutan umum sepenuhnya dipegang pemerintah. Contoh misalkan dari angkutan kota, angkutan umum, itu semuanya diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian yang kedua, model sistem tender, yaitu kebijakan berupa kegiatan operasional dipegang oleh swasta melalui proses tender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Misalkan ya dalam penyisakan
retainer penyediaan angkutan umum, misalkan angkutan bus gitu ya. Contoh di Jakarta itu ada angkutan bus ya, itu retainer sistem busnya sehingga ke pihak swasta untuk menyediakan layanan umum yang untuk menyelenggarakan angkutan umum ya. Yang ketiga, model sistem waralaba. Nah, dalam model kelembagaan ini keikutan serta pihak swasta dalam penyelenggaraan angkutan umum lebih dalam ya dibandingkan dengan model kelembagaan sebelumnya. Artinya dia sistemnya waralaba ya. Sistem bagi hasil. Contoh misalkan sistem yang online itu kan memang sistemnya sistem bagi hasil ya gitu ya. Jadi sesuai dengan pihak swasta, sebagai kita personal itu sebagai pihak swasta kita join pihak disebut pihak provider, pihak Gojek atau Grab gitu ya yang menyelenggarakan sistem transportasinya. Kemudian ada model deregulasi. Nah, model kelembagaan ini pada dasarnya hampir sama dengan model waralaba di atas, sama dengan yang transportasi online lah. Kemudian ada ini model swasta murni. Nah, ini model merupakan modifikasi lebih lanjut terhadap model kelembagaan sebelumnya. Jadi atau misalkan swasta murni dia dipegang misalkan kalau secara kecil bisnis travel ya. Nah, itu travel itu dia swasta murni ya. Jadi model kelembagaan merupakan jadi dia berdiri sendiri untuk misalkan travel tersebut ya, swasta murni. Itu yang ketujuh, dia mengubah kebijakan kelembagaannya. Yang kedelapan, mengubah perilaku perjalanan ya. Artinya dalam mengubah perilaku perjalanan ini ya pada sistem transportasi sangat tergantung pada kebijakan pada sistem tata guna tanah serta sistem jaringan transportasi ya. Nah, untuk pengubahan perjalanan ini biasanya nanti berdasarkan tata guna lahan ya. Jadi misalkan lahan A, di sini daerah A, ini daerah B gitu ya. Ini pertanian, ini perumahan, ini pusat perbelanjaan. Nah, ini misalkan tata guna lahannya. Nanti kebijakan perilaku perjalanannya seperti apa gitu ya. Apakah sini ya, apakah nanti ke sini langsung gitu ya. Nah, itu sistem perjalanan tadi gitu ya. Mengubah perilaku perjalanannya gitu ya. Nah, yang ke-9 dia mengubah pilihan kegiatan. Nah, jadi yang ke-9 ini dia mengubah pilihan kegiatan dapat dilakukan dengan menata atau mengatur sedemikian rupa lokasi-lokasi kegiatan sehingga tidak terpusat dalam satu kawasan atau zona. Nah, tujuan pengaturan seperti ini adalah dia untuk menghasilkan dampak pergeseran lokasi tujuan agar pergerakan lalu lintas tidak menumpuk pada satu ruas jalan tertentu. Nah, jadi dia mengatur sistem kegiatannya supaya tidak adanya pergerakan lalu lintas yang terlalu menumpuk di satu ruas jalan gitu ya, sehingga nanti tidak mengakibatkan kemacetan. Nah, itu ya fungsi dari manusia, peranan manusia dalam sistem transportasi ya. Ada 9 fungsi ya. Yang pertama dia mengubah teknologi transportasi, yang kedua teknologi transportasi, yang kedua mengubah teknologi informasi, yang ketiga mengubah ciri kendaraan, yang keempat mengubah ciri ruas jalan, yang kelima mengubah konfigurasi jaringan jalan, kemudian yang keenam mengubah kebijakan operasional dan organisasi, dan ketujuh mengubah kebijakan kelembagaan, yang ke-8 mengubah perilaku perjalanan, yang ke-9 mengubah pilihan kegiatan. Nah, itu salah satu 9 peranan manusia dalam sistem transportasi. Nah, itu ya, cukup saja sekian untuk mata kuliah hari ini, tentang sistem transportasi, peranan manusia dalam sistem transportasi. Ya, sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.